Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu jalur mandiri prestasi. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa untuk masuk ke PTN itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua jalur UTBK SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Untuk jalur mandiri ini ada beberapa kategori atau masih dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya adalah jalur mandiri prestasi. Tidak semua siswa itu bisa mendaftar pada jalur mandiri prestasi. Hanya siswa yang memiliki prestasi yang sesuai dengan kriteria dari masing-masing PTN yang bisa mendaftar lewat jalur ini. Keuntungan mendaftar pada jalur mandiri prestasi. Yang pertama, jalur ini merupakan jalur non-tes, artinya tidak ada tes akademik yang digunakan untuk seleksi pada tahap ini. Yang kedua, tidak bergantung pada nilai rapot. Jadi apabila di rapot itu ada beberapa mata pelajaran yang nilainya kurang dari 8, ini tidak berpengaruh terhadap jalur mandiri prestasi, karena yang diperhatikan adalah prestasi yang nanti akan dilampirkan pada saat mendaftar. Yang ketiga, pada jalur ini itu seleksinya adalah seleksi piagam atau sertifikat, sehingga dalam proses pelaksanaannya lebih sederhana, tinggal melampirkan piagam atau sertifikat kejuaraannya. Kemudian yang keempat, saingan atau kompetitornya sedikit. Karena ini merupakan saingan prestasi, maka tidak semua siswa pasti memiliki prestasi, sehingga saingan dan kompetitornya itu lebih sedikit dibandingkan jalur yang lain. Yang kelima, tidak terikat dengan jalur lain. Apabila kalian mendaftar pada salah satu PTN melalui jalur mandiri prestasi, kalian masih bisa mendaftar di PTN yang lain dengan jalur yang sama. Untuk jalur yang pertama adalah jalur ketua OSIS. Jalur ketua OSIS ini hanya bisa didaftar oleh mereka yang memiliki sertifikat atau pengalaman menjadi ketua OSIS. Untuk universitas yang menyelenggarakan jalur prestasi ketua OSIS diantaranya adalah UNES atau Universitas Negeri Semarang. Info detail mengenai jalur ketua OSIS atau jalur mandiri prestasi yang diperuntukkan untuk ketua OSIS bisa dilihat pada laman penerimaan.unes.ac.id/seleksi mandiri prestasi 2022. Kemudian yang selanjutnya adalah IPB atau Institut Pertanian Bogor. Informasi detailnya bisa dicek di admisi ipb.ac.id ketua OSIS. Masing-masing universitas itu memiliki beberapa persyaratan yang berbeda. Untuk di UNES sendiri, untuk ketua OSIS itu boleh dari IPA maupun dari IPS maupun dari bahasa. Namun di IPB ini ada beberapa persyaratan tambahan, yaitu jelas lulusan tahun 2022 dan harus berasal dari jurusan IPA. Lulusan tahun 2022 ini untuk tahun kemarin. Apabila nanti jalur ini masih dibuka di tahun depan, otomatis nanti berlaku untuk lulusan tahun 2023. Selain itu ada persyaratan tambahan lain, yaitu rataan nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi selama 5 semester sekurang-kurangnya adalah 80 atau minimalnya adalah 80. Kemudian selain itu juga ada tambahan lagi, yaitu bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya. Selain UNES dan IPB, universitas yang menyelenggarakan jalur mandiri prestasi untuk ketua OSIS adalah Universitas 11 Maret. Hal itu bisa dicek pada laman seleksi mandiri jalur kepemimpinan muda atau SMUNS SMJKM. Nah, selain itu ada juga dari ITS, Institut Teknologi 10 November. Di sini bisa dicek di www.its.ac.id. Kemudian selanjutnya adalah jalur tahfidz atau penghafal Al-Quran.
Ada beberapa universitas, yang pertama adalah dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Bisa dilihat di laman yang sama, yaitu penerimaan unes.ac.id seleksi mandiri prestasi 2022. Nah, untuk persyaratan tambahan adalah prestasi tahfidz, jalur tahfidz ini berlaku bagi siswa yang memiliki hafalan Al-Quran minimal 20 juz. Sementara itu di UNS, Universitas 11 Maret, bisa dicek pada seleksi mandiri jalur prestasi atau SMUNS SMJP. Kemudian untuk persyaratan tambahannya adalah tahfidz Quran 30 juz. Dan kemudian di IPB, Institut Pertanian Bogor, itu juga bisa dilihat pada web admisi ipbac.id, jalur prestasi internasional dan nasional. Kemudian selanjutnya adalah ITS, Institut Teknologi 10 November, bisa dilihat di www.its.ac.id. Kemudian selanjutnya adalah prestasi unik. Nah, prestasi unik ini adalah prestasi yang hanya diperuntukkan pada beberapa kampus saja. Nah, misal di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Di sini peringkat 1 sampai 15 final siswa di sekolah sesuai dengan ketentuan siswa eligible SNMPTN bisa mendaftar lewat jalur prestasi di ITS. Kemudian selanjutnya adalah di UNES, Universitas Negeri Semarang. Ini ada salah satu jalur prestasi yang diperuntukkan bagi penemu teknologi tepat guna yang dibuktikan dengan paten dan hak cipta atau hak KI lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, baik individu maupun kelompok. Kalau kelompok maksimalnya 3 orang. Juga prestasi unik atau jalur prestasi unik di Universitas Padjadjaran. Di Universitas Padjadjaran Bandung ini nanti berlaku untuk 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai 5 bagi lulusan SMA, MA atau SMK. Nah, di sini khusus untuk pendaftar prestasi sains, jadi untuk program IPA yang ditunjukkan dengan rapot asli. Jadi bagi kalian yang merupakan 25% siswa terbaik di kelas, itu nanti bisa mendaftar jalur prestasi di Universitas Padjadjaran. 25% siswa terbaik di kelas reguler itu maksudnya adalah jika dalam satu kelas itu ada 36 siswa, maka seperempatnya yaitu ranking 1 sampai ranking 9 itu bisa mendaftar di Unpad melalui jalur prestasi. Kemudian di Universitas Gadjah Mada, bagi kalian yang merupakan 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 sampai 5 itu bisa mendaftar di jalur prestasi di UGM, tetapi hanya untuk sekolah vokasi, tidak untuk jenjang sarjana. Kemudian yang selanjutnya adalah Universitas Diponegoro Semarang. Universitas Diponegoro atau Undip ini bagi kalian yang memiliki sertifikat kejuaraan di bidang seni, saintek, sosial, dan humaniora yang diselenggarakan oleh Undip, itu nanti kalian bisa mendaftar di jalur prestasi Undip. Selanjutnya adalah prestasi umum. Nah, pada jalur prestasi umum ini adalah prestasi yang bisa didaftarkan untuk masuk di hampir semua PTN. Adapun persyaratannya adalah bagi kalian yang merupakan pemenang juara lomba di bidang olahraga, seni, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai program studi yang dipilih, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, dan atau yang setara. Kemudian persyaratan yang kedua, ada beberapa PTN itu yang mempersyaratkan bahwa sertifikat atau lomba yang diikuti itu merupakan sertifikat atau lomba atau kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta kementerian lain yang relevan. Contohnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kemudian selanjutnya adalah sertifikat atau piagam, itu diperoleh pada saat menjadi siswa SMA atau MA, siswa kelas 12 yang akan lulus. Jadi
sertifikat-sertifikat yang didapatkan pada saat SD maupun SMP ini tidak berlaku. Nah, sekian informasi terkait mandiri prestasi yang diselenggarakan oleh beberapa PTN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.